Selamat pagi dan shalom sahabat Petra. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar saudaraku? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, bangun pagi langsung sapa orang-orang terdekat kita. Suami istri, anak-anak, orang tua, tetangga, ya semuanya kita sapa. Itulah wujud kasih kepada orang lain dalam bentuk-bentuk keseharian yang sederhana. Puji Tuhan, kita telah Tuhan berkati dalam istirahat kita, dan kita boleh menyambut fajar baru, hari baru karunia Tuhan dengan sukacita, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, sejahtera oleh karena cinta kasih Tuhan. Ya sahabat Petra, kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, dan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klasis Solo untuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra semuanya, kita masih di awal bulan Februari, dan bulan ini kita akan punya hajat besar, hajat nasional, Pemilu Pilpres tahun 2024. Ya, kiranya kita disemangati untuk peduli dalam kasih kepada bangsa dan negara kita. Dan bagi kaum Kristiani, terkhusus kaum muda ya, bulan ini kita menyambut Hari Kasih Sayang. Ya, kita seringkali menyebut bulan Februari bulan cinta kasih ya. Nah, kita akan bersama-sama merasakan betapa Allah itu mengasihi kita dan betapa orang-orang di sekeliling kita mengasihi kita. Nah, kita pun tentu mengasihi ya Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita, juga mengasihi sesama kita. Baik, satu kata kunci ya dalam kehidupan cinta kasih adalah tidak berubah. Artinya tetap setia, tetap pada hati kita, jiwa kita yang mengasihi itu. Kita akan bersama merenungkan tema Embun Pagi pada pagi hari ini dengan judul tema tidak berubah. Dalam bahasanya Jawanya itu ora owah gingsir gitu ya. Baik sahabat Petra, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengawali perenungan atas firman Tuhan yang menjadi embun pagi hari ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami dengan cinta kasih yang tak berkesudahan. Kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun menyambut fajar baru, hari baru karunia-Mu dengan keadaan yang baik, terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Jika di antara sahabat Petra ada yang sakit, ada yang masih dalam pergumulan, biarlah Tuhan, jika sesaat kami akan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mendapatkan embun pagi karunia-Mu, yang akan menyegarkan kami dalam kehidupan kami yang tidak luput dari berbagai cobaan, berbagai persoalan, problema kehidupan. Tetapi Tuhan, kami yakin percaya, seperti embun pagi yang selalu menetes di setiap hari karunia-Mu, di setiap hari kehidupan kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami di dalam keadaan yang sehat maupun sakit, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, dalam keadaan tanpa halangan maupun penuh rintangan dan cobaan. Tuhan, biarlah cahaya Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan sungguh menerima pesan ilahi melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu dan selanjutnya merenungkannya. Terambil dari kitab Ayub. Ya, kita bersama membuka kitab Ayub pasal yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Ya, kitab Ayub
pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Sahabat Petra, apa yang sesungguhnya bisa kita ambil sebagai mutiara dari pembacaan firman Tuhan melalui kitab Ayub pada pagi hari ini? Kita diperhadapkan pada ayat-ayat yang membuat kita sedih, ya. Seakan-akan kita kehilangan harapan. Seakan-akan umat Tuhan berada dalam situasi tak akan ada perubahan, tak akan ada perbaikan, tak akan ada perkembangan yang membaik dari kehidupannya, dari kehidupan kita. Nah, sahabat Petra, dari pembacaan kitab Ayub ini, kita melihat bahwa hidup Ayub itu kan menghadapi pencobaan, bahkan penderitaan yang sungguh tanpa ampun gitu ya. Ya, kita melihat perjalanan hidup yang luar biasa. Perjalanan hidup dengan cobaan yang sungguh luar biasa. Ya, kalau kita mengalaminya tentu kita akan, wah luar biasa ini. Ya, seperti gambaran itu kalau tokoh pewayangan itu dimasukkan ke kawah Condro Timuko ya. Ya. Tentu panas sekali, menderita sekali, ya. Nah, kalau kader bangsa itu ya, pernah Bung Karno itu berpidato, kita ini digembleng hancur atau hampir hancur, ya, bangkit, digembleng lagi, hampir hancur, ya, digembleng lagi. Nah, saudaraku, itulah kehidupan orang beriman dari keteladanan Ayub yang bisa kita baca di dalam kitab Ayub itu. Nah, dari pembacaan bagian perikop Ayub pasal 6 ini, dengan judul di sana Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Kita melihat yang pertama, Ayub percaya dan melihat apa yang menjadi firman Tuhan, ya, itu sungguh merupakan sumber dari kebahagiaan. Ya. Yang kedua, Ayub ya, melakukan sesungguhnya firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan totalitas hidupnya. Dan yang ketiga, ya, Ayub itu setia ya, kepada Allah ya, dengan cinta kasih yang tidak berubah, ya, tan owah gingsir gitu ya bahasa Jawanya. Walaupun dia menderita ya, kesengsaraan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, kita melihat gambarannya dari orang kaya menjadi miskin, dari begitu berlimpah dengan harta benda menjadi tidak punya apa-apa. Dia yang hidup bahagia dengan istri dan anak-anak, ya, yang luar biasa membahagiakan hidupnya, kemudian semuanya pergi, hilang ya dari kehidupannya. Bahkan kesehatannya, dari sehat tak kurang suatu apapun, tiba-tiba sakit ya, bahkan sakitnya luar biasa, budukennya ya. Dengan digambarkan di sana dia menggaruk-garuk kulitnya dengan pecahan beling gitu ya. Luar biasa, itu penderitaan yang digambarkan luar biasa. Tetapi dia tetap setia dengan cinta kasih kepada Allah tan owah gingsir, saudaraku. Nah, memang
percaya, iman itu harus disertai dengan kesetiaan. Karena tanpa kesetiaan, kepercayaan itu akan mudah runtuh. Ya. Percaya kepada Allah, yaitu dengan disertai kesetiaan untuk melakukan semua firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang dikehendaki Allah. Dan tentu tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Yang termuat di dalam perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Nah, kesetiaan ini tentu diharapkan ya, baik di waktu yang penuh dengan kesukacitaan, ya, kecukupan, ya, kebahagiaan, ya, tetapi juga kesetiaan tentu lebih teruji ya, di tengah penderitaan, di tengah kesusahan. Nah, percaya bahwa Tuhan Allah itu menyertai, menyatu dengan kita, memberi kekuatan, ya, memberi kebijaksanaan, dan memberi ya, kemampuan solusi untuk keluar dari berbagai persoalan hidup, ya, mentas dari berbagai penderitaan, dari berbagai kesusahan hidup ini. Nah, ini harus disertai dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh dan dengan kesetiaan yang total. Nah, itu yang diajarkan melalui kisah Ayub ini. Sebaliknya, kepercayaan yang tidak kokoh, ya, itu merupakan kepercayaan yang mudah runtuh ketika menghadapi godaan, persoalan, sakit penyakit, kesusahan, dan kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena kepercayaan ya, yang bahasa Jawanya miar-miur gitu ya. Miar-miur itu jauh dari rasa setia kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi sebaliknya lebih percaya kepada kuasa dosa, kuasa dunia, ya, iblis, ya, lebih mengikuti hawa nafsu, ya, lebih mengikuti bisikan dunia ini, ya, sehingga tidak kuat ya ketika menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan hidup. Nah, sahabat Petra, hidup di dunia ini tentu ya, akan menghadapi godaan, kesusahan, sakit penyakit, ya, dan kesengsaraan. Oleh karena dunia ya, sudah jatuh di dalam dosa dan akibatnya memang luar biasa. Ya. Baik secara pribadi maupun dalam keluarga, secara sosial bersama dengan masyarakat bangsa, ya, kita menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan cobaan, godaan, dan ya, bentuknya macam-macam itu. Nah, tetapi melalui pembacaan kitab suci, terkhusus kitab Ayub ini, ternyata bahwa Allah tetap berkenan untuk datang ke dunia ini. Dia berkenan ya, melawat umatnya, bahkan menyatu dengan umatnya, memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan. Di dunia ini Allah berkarya untuk mendatangkan kebahagiaan ya, dalam kehidupan manusia. Nah, kuncinya, saudaraku, di sini dari keteladanan Ayub, Ayub tetap dan lebih setia kepada Allah daripada ya, godaan dunia. Ya, misalnya melalui sahabat-sahabatnya. Ya, oleh karena itu di perikop ini Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, ternyata sahabat pun punya ketidaksetiaan. Ya, sahabat itu ada yang ya ketika sahabat yang lain atau sahabatnya itu menderita cobaan, ya taunya menyalahkan gitu ya. Bahasa Jawanya nyukurke ya, ketika sahabatnya atau saudaranya itu sakit, saudaranya itu misalnya bangkrut ya, jatuh dalam kehidupannya, orang lebih gampang menyalahkan ya, menyalahkan. Nah, itulah sahabat manusia. Tapi Tuhan di dalam Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Dari kisah Ayub ini Tuhan berkenan hadir di tengah kejatuhan hidup Ayub, ya, di tengah penderitaan, kesusahan Ayub yang sesungguhnya dicobai oleh iblis, dan pencobaan iblis itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, tetapi Ayub
tidak berubah dalam cinta kasihnya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah. Ayub lebih setia kepada Allah bahkan daripada nyawanya sendiri, daripada hidupnya sendiri. Ya memang di dalam pergumulan sepanjang kitab Ayub ini, ya kadang Ayub mengeluh seperti yang tertuang di dalam kisah yang kita baca di pasal 6. Ya kalau lengkap itu dari ayat 1 sampai dengan yang ke-13, dan tadi saya baca dari ayat yang ke-8 dan yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai 13. Nah, nats kita berpusat pada kitab Ayub pasal 6, ayatnya yang ke-10. Mari kita baca ulang, sahabat Petra. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Coba bayangkan, di tengah sakit, penyakit, kemiskinan, kejatuhan, ya martabat hidupnya hancur, ya, tetapi dia masih bisa berkata, ya, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan. Ya, kan tidak lumrah ya sahabat Petra. Tapi itulah yang dihayati oleh Ayub karena dia kemudian menyadari bahwa di tengah kejatuhan hidupnya, di tengah penderitaannya yang luar biasa, ternyata Allah berkenan hadir dan terus tetap hadir. Nah, ini kuncinya sekali lagi adalah kesetiaan Ayub kepada Allah. Nah, mari sahabat Petra, di dalam keadaan apapun, jika saat ini sahabat Petra dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelimpahan berkat, ya puji Tuhan. Ya, jangan lupa ternyata kadang Tuhan mengizinkan iblis mencobai ya, orang beriman, mencobai kita semua. Nah, ketika kita dalam keadaan hidup yang ya jatuh, ya bahkan yang paling bawah, usaha kita gagal, pekerjaan harus ditinggal karena memang kita dikeluarkan, di PHK, ya kita mulai menerima keadaan yang berat secara ekonomi, mungkin juga kita lemah tubuh, ya sahabat Petra yang berusia lanjut mulai merasakan ya tubuhnya lemah, ya bahkan mulai sakit, ya kita harus rutin ya periksa ke dokter, ke puskesmas, ya kita merasakan kehilangan kekuatan tubuh, ya ataupun sebaliknya kita menghadapi pergumulan hidup macam-macam, kesulitan hidup, ya problema kehidupan baik pribadi maupun keluarga, ya kita menghadapi situasi yang berat, ya jiwa kita ini seakan-akan wah tertindih berat, bahkan suatu ketika kita merasakan hancur. Percaya, ya seperti ia, ya sungguh setia, ya kepada umatnya, kepada kita orang percaya. Dalam cerita Ayub itu mengatakan bahwa kemudian setelah Tuhan menyertai terus Ayub, akhirnya Ayub dibebaskan dari cobaan iblis, dibebaskan dari keadaan hancur, ya dipulihkan dari dalam kesehatannya menjadi sehat kembali, ya kekayaannya kembali, ya bahkan berlipat-lipat, keluarganya kembali, ya luar biasa, kebahagiaan hidupnya dipulihkan. Nah, kuncinya apa? Ayub ya, tidak berubah di dalam cinta kasihnya kepada Allah, di dalam kesetiaannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah, tan owah gingsir. Mari keteladanan ini kita warisi, walaupun kita sadar, ya kadang kita kurang setia, kita kurang sabar menanti uluran tangan Allah kepada kita di tengah situasi-situasi yang berat. Mari kita datang mendekat kepada Allah, memohon kekuatan, memohon kita diberikan kesetiaan, kepercayaan seperti yang dimiliki Ayub. Amin. Mari sahabatku, sahabat Petra semuanya kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami setiap pribadi orang percaya. Kami mengucap syukur di saat-saat yang berat penuh cobaan,
bahkan penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, Engkau berkenan hadir melawat kami, menyertai kami, bahkan menolong kami. Pada akhirnya kami boleh dibebaskan dari berbagai keadaan yang sulit dalam kehidupan. Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan di tengah sakit penyakit. Tuhan, mampukan kami bersabar dan setia dalam iman kepadamu seperti Ayub. Terlebih ketika kami, sahabat Petra, sedang menderita sakit, menderita lemah tubuh, menderita oleh karena berbagai pencobaan hidup, pergumulan hidup, kesulitan hidup. Tuhan, mohon kekuatan yang daripadamu melalui kehadiranmu di dalam Roh Kudus Tuhan yang berkenan hadir di setiap pribadi. Kami mengucap syukur atas peneguhan iman melalui kisah Ayub yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah cinta kasih Allah menjadi penyemangat, menjadi penyegar embun pagi bagi kami. Firman-Mu sungguh menuntun kami hari ini, menjadi motivator yang sejati di dalam hidup kami, dan kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini dengan segala aktivitas kehidupan kami. Sahabat Petra yang bekerja, Tuhan sertai, berkati di dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya. Para pelajar yang melanjutkan studinya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sahabat Petra yang melaksanakan aktivitas keluarga, aktivitas sosial, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dan sahabat Petra yang sudah memasuki usia lanjut, usia senja, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga tetap bermakna bagi kehidupan di dunia ini. Kami juga berdoa bagi sahabat Petra yang sakit, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan menerima penderitaan ini, dan pada saatnya nanti seperti Ayub memulihkan, dipulihkan oleh Allah dalam kesehatan tubuhnya, bahkan dalam seluruh totalitas hidupnya. Puji Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam penyertaan dan pemeliharaan dalam cinta kasih Tuhan, Allah Sang Khalik, pemberi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, yang senantiasa menyertai memelihara hidup kami. Doa, syukur, dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi Radio Petra hari ini kiranya sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, memberkati. Shalom, salam.